Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Pemilu tahun 2019 sangat panas karena adanya elit politik memakai politik identitas yang berbau sara dalam berkampanye. Memang politik identitas berbau sara ini sangat murah dan gampang untuk mendapatkan dukungan publik. Akan tetapi sangat membahayakan persatuan bangsa. Bagaimana dengan pemilu tahun 2024, terutama dalam Pilpres? Apakah ada dalam perundang-undangan kita yang memberikan sanksi tegas kepada calon presiden yang memakai politik identitas? Dan apakah Bawaslu dan KPU mempunyai kewenangan untuk itu? Inilah Hot Room, polemik politik identitas. Permusuhan, kebencian, adu domba. Semua terasa pahit ketika politik identitas dijadikan alat untuk memecah belah persatuan. Terasa bersekat dan menimbulkan polarisasi. Mulai dari sosial media hingga sampai ke grup keluarga. Sedih, sungguh sedih. Jurang polarisasi semakin terasa ketika pemilu 2014 dan mencapai palung terdalam di 2017. Namun sayang, sungguh disayangkan, riuh perdebatan seperti tak pernah hilang hingga saat ini. Pemilu yang sejatinya merupakan pesta demokrasi dirusak oleh oknum-oknum yang dengan sengaja menggunakan sisi gelap politik identitas yang dinilai murah meriah dan efektif untuk menggerus lawan-lawan. Tapi sampai kapan seperti ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, berpolitiklah secara elegan. Hadirkanlah ide-ide brilian, bukan dengan cara yang memecah belah kebinekaan. Ayo, ayo rapatkan barisan, saling bergandeng tangan, kita bersatu tanpa kebencian. Untuk membahas topik ini, malam ini telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, Bapak Hasyim Asyhari, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI KPU. Selamat malam, Bapak. Malam, Bang Hotman. Yang kedua, Ibu Loli Suhenti, anggota Bawaslu RI. Selamat malam, Bu Cantik. Malam. Yang ketiga, Bapak San Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, fraksi Nasdem. Selamat malam, Bapak. Sebelah kiri saya, Ibu Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Malam, Bu. Malam, Bang Hotman. Berikutnya, Bapak Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Kebiasaan Hotman, makanya Hotman sukses dalam setiap debat adalah minum kopi dulu. Sedap. Otaknya lancar. Kayaknya harus kita ikuti. Aduh, mantap. Oke. Mantap. Sebelum kita tanya kepada Pak Hasyim, kita lihat dulu grafis berikut ini. Inilah sanksi hukum yang mengatur politik identitas. Ya, inilah jenis-jenis larangannya, ya, berbau sara dan sebagainya, ya. Menghina agama, suku, ras, golongan, calon dan peserta lainnya.
menghasut, mengadu domba perorangan ataupun masyarakat. Inilah inti dari politik identitas yang berbau sara, ya. Mengancam, melakukan kekerasan, menganjurkan penggunaan kekerasan dan sebagainya. Inilah inti dari politik identitas yang berbau sara dan kekerasan dan ancaman. Sanksi pidananya adalah kepada pelaksana kampanye DPR, DPD, DPRD dan DPRD bisa dicabut keanggotaannya, ya. Salah satu sanksinya. Pertanyaannya adalah ada pembatalan calon nama DPR, DPD, DPRD. Anehnya di undang-undang ini tidak ada pembatalan calon presiden. Jadi kalau calon presiden melakukan politik identitas, praktis tidak ada sanksi untuk pencopotannya. Tapi memang ada, kalau ini pasalnya sepertinya berlaku untuk semua calon, ya. Penjara paling lama 2 tahun. Tapi dendanya terlalu sedikit, cuma 24 juta. Pertanyaan pertama kepada Pak Hasim, dari mulai tahun 2014, 2017, 2019, politik identitas selalu terjadi di mana-mana. Bagaimana kesiapan KPU dalam mengatasi ini? Jadi begini Bang Hotman, yang ingin saya katakan itu supaya kita punya pemahaman yang sama bahwa pemilu pilkada itu adalah arena konflik ya, yang dianggap legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Ya. Sehingga dengan begitu kita memahami bahwa dalam pemilu, dalam pilkada pasti ada konflik. Ya. Yang tidak boleh itu adalah menggunakan kekerasan sebagai instrumen dalam meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Nah, kekerasan itu bisa 2 bentuk, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal ya. Nah, dalam topik yang dibahas Bang Hotman ini, sebagaimana ditayangkan tadi, larangan-larangan itu termasuk bagian dari kekerasan verbal, menghina orang, mempersoalkan etnisitas, agama dan segala macam itu. Nah itu menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sudah mengantisipasi bahwa kalau ada orang atau pihak atau calon atau peserta pemilu menggunakan instrumen kekerasan verbal dalam meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan itu ada larangannya dan juga ada sanksinya. Selain sanksi pidana ada sanksi administratif berupa dibatalkan sebagai calon. Tapi memang sebatas ini sebagaimana disebutkan Bang Hotman tadi untuk calon anggota DPR, DPD, DPR di provinsi, kabupaten, kota. Mohon dipertegas Pak, kalau tadi kan DPRD, DPR bisa dicopot pencalonannya. Iya. Ya. Sedangkan calon presiden tidak ada. Kalau sanksi 2 tahun penjara itu berlaku juga nggak untuk presiden? Calon presiden? Kalau melihat konstruksinya di situ peserta pemilu. Ya. Artinya kemudian termasuk ada tim kampanye. Jadi ancamannya itu kepada semua yang menjadi peserta pemilu. Sanksi pidana 2 tahun. Betul. Tapi pencopotan tidak berlaku untuk calon presiden. Iya, di situ tadi kan disebutkan yang kena sanksi sampai pembatalan calon. Kalau misalkan pidananya sudah inkrah, itu pada masa sebelum pemungutan suara, statusnya kan calon. Kalau sudah pemungutan suara, sudah punya suara, sangat mungkin jadi calon terpilih, itu dapat dibatalkan, tapi khusus untuk yang anggota legislatif tadi itu. Anggota legislatif bisa dicopot, nunggu proses pengadilan, atau KPU langsung berhak mencopot pencalonannya? Harus proses pengadilan dulu, karena kan kita negara hukum. Apakah kemudian seseorang betul-betul telah melakukan pelanggaran pidana itu tadi, kekerasan verbal tadi, kalau terbukti pertanyaannya kan apa buktinya? Ya putusan pengadilan yang paling tepat. Proses pidana ini berlaku hukum acara yang biasa di pengadilan? Tidak, ada hukum acara pidana pemilu khusus ya. Karena untuk pidana pemilu itu pintunya pertama lewat Mbak Loli nih di Bawaslu. Kemudian dikonstruksikan sebagai sebuah tindak pidana pemilu. Jadi bisa gerak cepat ya? Iya, karena upaya hukum bandingnya itu sampai pengadilan tinggi saja Bang. Beda dengan perkara pidana yang lain. Oke, Ibu Loli bagaimana pandangan Ibu atas tadi penjelasan Pak Hasim? Iya, betul. Sebenarnya memang salah satu yang membatasi kerja Bawaslu dalam menegakkan keadilan hukum pemilu, ya undang-undang yang kita punya. Jadi, apa yang dibatasi, kenapa? Karena memang Bawaslu bekerja berdasarkan undang-undang, berdasarkan regulasi. Nah, dalam konteks yang kita diskusikan malam ini, memang untuk penanganan tindak pidana pemilu, itu kami tidak sendiri. Kami bersama dengan teman-teman kejaksaan dan kepolisian melalui sentra Gakumdu, kemudian berproses dia. Waktu yang kami miliki juga sangat terbatas. Kami hanya punya waktu 14 hari untuk menyatakan semua proses ini sudah berjalan. Nah, memang batasan-batasan semacam ini menuntut Bawaslu beserta sentra Gakumdu itu untuk sangat
cepat mengambil putusan, tetapi tidak boleh mengabaikan kehati-hatian karena kita mempertaruhkan keadilan orang lain. Dan harus menunggu putusan pengadilan. Nanti orang bisa melakukan prosesnya kan begitu selesai di Bawaslu, Ya. maka dia akan berproses ke pengadilan. Nanti putusan inkrah inilah yang akan digunakan Untuk mencopot. Betul, KPU untuk menindaklanjutinya itu kan prosesnya nanti secara administrasi. Artinya tanpa putusan pengadilan, calon legislatif tidak bisa dicopot pencalonannya. Betul. Bagaimana dengan presiden? Nah, dengan presiden, norma kita di dalam Undang-Undang 7 2017 memang tidak bicara soal Tidak ini. diatur. Tidak diatur. Jadi ya kita akan seperti tadi pasal 521, maka sanksi 2 tahun dengan denda 24 juta itulah yang menjadi ruang karena itu berlaku untuk pelaksana peserta termasuk pemilu. juga Artinya tindakan. bahwa untuk mencopot calon presiden harus ada putusan pengadilan yang bersifat inkrah. Masalahnya norma undang-undang kita belum bicara soal diskualifikasi calon presiden. Ini yang menjadi PR, kira-kira ke depan akan dibuat formula seperti apa. Oke, kita istirahat dulu, kita akan nanya nanti ke DPR kita. Ketemu lagi.